Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini Chandra bersama Ustadz Nasruddin sedang mencari makan sahur teman-teman. Ada warung Pak Soli teman-teman. Tapi kita mencari yang lain dulu ya. Kita masih berada di seputaran Kelapa Gading dan kita berada di Jalan BCS ya teman-teman ya, atau Jalan Vespa teman-teman. Ini ada Taman Maramba teman-teman ya. Oke, kita lurus ke depan. Kira-kira nanti mendapatkan makan sahur apa teman-teman ya di Kelapa Gading ya. Sebenarnya kalau di Bekasi ya teman-teman ya, banyak ya, Chandra bisa mendapatkan makan sahur di dekat pos ya, dekat pos ya. Nah itu ada makan sahur mamanya Mas Acip teman-teman ya. Kemudian ada Mama Salsa, ada yang lain lagi dan sebagainya. Pokoknya kalau di Jatibulak teman-teman ya, itu sih paling langganan Chandra itu ya, mamanya Mas Acep, kemudian atau warung Bu Atun ya, dan satu lagi adalah warung Mama Salsa yang memang menyediakan tempe goreng yang enak banget teman-teman. Dan kita kan masih rada jauh teman-teman ya, kita masih menuju ke depan terkait pencarian makan sahur yang ada di Kelapa Gading bersama Ustadz Nasruddin. Jauh apa nih Ustadz? Ini kan. Oh ya, coba kita kesini lah ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe teman-teman. Ini Ustadz Nasruddinnya. Assalamualaikum Ustadz. Ini rencananya mau makan sahur apa Ustadz? Ini ada beberapa nih, ikan, ya, lele, ada tempe, ada apa tuh? Ikan, telur ya, telur asin ya. Sepertinya pengennya sahur pakai ini, pakai telur sama kangkung kayaknya. Kalau di Lombok sahurnya apa tuh? Wah, di Lombok tuh pedis panas tuh sangat mantul. Pedes-pedes juga ya? Ya, Ikan suwir-suwir masih ada? wah sih, ikan suir-suir. Nanti kita bikin nasi setengah. Iya, bapak yang jualan gitu. BRI. Wah, ada sayur nangka teman-teman. Apa dia itu? Kepala bandar. Oh, cumi. Wah, mantep banget teman-teman. Cumi ya. Sayur nangka nggak? Ada yang bening-bening sayurnya nggak itu? Sop itu? Sop mau nggak? Kangkung deh, kangkung apa? Iya. Udah masih bagus ya. Mantap teman. Apalagi Udah ada aja dulu. Minum air hangat. Ambil dah. Boleh sambal. Air putih warna. Putih, hangat. Wah, mantap teman. Ini udah hadir teman-temannya. Setengah aja deh. Pakai sayur nangka ya? Enak banget nangka. Terus ikan apa ya dia? Tongkol ya? Boleh deh tongkol. Tongkol. Iya. Ada tongkol. Satu lagi. Mari tempe deh. Tempe. Satu aja ya. Udah sih. Ambil Kita dah. kuahnya ya, kuah nangka ya. Ambil dah. Sambal dikit aja. Ya, teman-teman, kita udah mendapatkan makan sahur teman-teman ya.
Ustadz lahap kali. Minumnya teh manis sangat ya. Wah, ini dia makan sahur Mas Chandra pada malam hari ini teman-teman. Selamat wa semua fadilan menadai fardi syahri Ramadan alaihi salatu. Oke, bismillah. Teman-teman, karena enak banget Chandra harus nambah nasi nih. Mantap teman-teman. Teh manis hangat. Ustadz air putih hangat ya teman-teman ya. Jangan. Mantap teman-teman. Teh cap poci. Nah, teman-teman kita udah bayar teman-teman ya. Bade, makasih Bade. Baik teman-teman, kita di warteg Tegal Bahari yang ada di dekat Vespa teman-teman. Baik teman-teman, itu adalah ke arah Pulau Gadung sana ya, ke sana ke arah ITC. Ini ke arah Kelapa Gading teman-teman. Baik, terima kasih warteg Tegal Bahari. Teman-teman, kita kembali lagi ke sekolah teman-teman ya. Dan kita nanti akan dengarkan Ustadz Nasruddin ceramah atau kultum di sahur ini teman-teman, agar beliau menasihati kita bersama terkait dengan tema-tema Ramadan yang akan beliau sampaikan nanti. Jadi intinya kita bersyukur teman-teman ya, karena sudah bisa makan sahur pada hari ini. Karena memang inna fis sahur barokah. Sahur itu adalah barokah. Dan juga seperti kemarin Ustadz tadi Hidayat katakan teman-teman ya, ketika kita sudah sahur kita harus banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita masih berada di jalan BCS teman-teman ya, ada jalan Vespa terkenal ya. Di sana ada pasar teman-teman, ada pasar Impres. Kalau di sini Taman Maramba teman-teman, itu dia Taman Marambanya. Di sebelah kiri sana ada pasar Impres. Dan di sana ada apartemen baru teman-teman, bukan apartemen sih, kayak semacam rumah susun gitu ya. Kayak saat itu bagus banget rumah susunnya. Oke, warung Pak Soli. Dan ini teman-teman, tempat kerja Chandra yang kedua, yaitu homeschooling tunas karya bangsa. Berikutnya teman-teman ya, kita menuju ke sekolah terkait nanti Ustadz Nasruddin akan kultum atau ceramah di bawah tiang bendera. Luar biasa. Ade, semangat. Betul teman-teman ya, di Kelapa Gading. Pagi-pagi harus standby karena memang ini luar biasa. Baik teman-teman, kita berada di Masjid Al-Mukmin Kelapa Gading yang sangat megah. Di sana ada Pak Security teman-teman ya, sedang duduk di sana. Ada Pak Atta. Dan di samping Chandra sudah ada Al-Ustadz Nasruddin Al-Hikami. Dan beliau mempunyai channel, namanya adalah Nasruddin Abu Kayis Official Semanawa. Dan isinya terkait dengan masalah keagamaan dan juga terkait dengan nada-nada membaca Al-Quran kayak nahawan dan sebagainya. Itu pokoknya Anda harus konsen ke situ. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Nasruddin Abu Kayis Al-Hikami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, Chandra mau tanya dulu nih Ustadz, terkait dengan makan sahur Ustadz ya. Sahur itu katanya barokah. Barokahnya di mana sih Ustadz? Ya alhamdulillah, sahur itu adalah barokah ya. Barokah ya bagi kita yang akan makan sahur. Haha. Kemudian tadi kan kita sudah ke semacam warung makan atau mungkin warteg ya Tat ya. Dan mereka kan menyediakan dari malam atau mungkin masak dari malam, bahkan belanjanya dari siang hari dan sebagainya. Itu kan mereka menyediakan makanan untuk para muslimin muslimat lah ya dalam hal ini, atau mungkin para warga sekitar yang ingin makan. Itu gimana Ustadz? Pandangan Ustadz atau mungkin dalam agama itu seperti apa sih? Jadi
bulan puasa itu adalah bulan barokah. Jadi semua merembet. Iya. Keberkahan yang akan didapati bukan hanya orang muslim saja, tetapi non muslim juga mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Mulai dari pedagang kaki lima, Iya. pedagang restoran, bahkan pedagang-pedagang yang lainnya pun ikut bahagia dengan Subhanallah. datangnya bulan suci Ramadan. Karena di sini adalah ladang atau big proyek untuk mendapatkan keduniaan, masalah duit, masalah harta, dan itu di bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukan hanya itu saja, akan tapi keberkahan yang akan kita dapati bukan hanya keberkahan keduniaan kita saja, merembet dalam semua aspek kehidupan kita ini, baik jiwa kita, apalagi raga kita, apalagi. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa yaitu takwa? Ya, takwa itu ya menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini yang kita sering kenal yaitu menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya, kan gitu kan. Oke, tar dulu. Ya. Kalau Chandra rasakan ya, yang namanya bulan Ramadan itu biasanya di pasar ya, atau mungkin di mana-mana lah ya, itu harga identik naik. Harga telur naik ya nggak? Kemudian harga beras naik, harga macam-macam naik, bahkan harga baju di Tanah Abang jadi naik gitu kan. Nah, itu apakah kalau kita berpikir negatif ya, ini kenapa sih tiba-tiba harga-harga naik ya, selalu naik di bulan Ramadan ya? Apakah itu memang sengaja naik atau memang pembelinya banyak jadi akhirnya kan harga naik kan gitu. Nah, itu kadang-kadang kita suka berpikir negatif, ini memang sebuah oknum yang selalu menaikkan harga lah, dalam hal ini gimana caranya. Tapi itu nggak boleh ya, nggak boleh berbuat negatif thinking, nggak boleh ya. Oke, Ustaz, terkait negatif thinking seperti itu gimana, Ustaz? Ya. Jadi kita sebenarnya begini, dalam diri kita itu harus husnuzon. Subhanallah. Husnuzon itu adalah berbaik sangka. Jadi kenaikan harga, kemudian lain-lainnya, sebenarnya menurut saya sih itu kan masalah perekonomian dan perbisnisan terhadap para pedagang. Oke. Ya, para pedagang. Ya berkah semua sih, berkah. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke deh. Kemudian Ustaz ya, biasanya banyak ya di antara kita nih, atau mungkin para muslimin muslimat dan juga rata-rata anak muda dan sebagainya ya, itu ada yang namanya bukber, Ustaz ya, buka bersama gitu ya. Nah, cuman hanya saja Ustaz, ini kadang-kadang ya kalau kita berpikir negatif lagi ya, itu kadang-kadang ketika kita misalnya buka bersama di mall nih kan, kadang-kadang kita suka melewatkan, ya semoga saja sholat maghribnya nggak ketinggalan ya. Kemudian akhirnya kita nggak terawih tadi ya, akhirnya kita makan-makan itu memang kita harus berpositif thinking kembali bahwa itu merupakan sebuah silaturahim untuk menjalin sebuah persaudaraan. Walaupun ini nanti sholat tarawihnya sendiri di rumah. Itu gimana Ustaz? Pandangan Ustaz terkait bukber, buka bersama? Buka bersama itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Oke. Bahkan bagus untuk kita saling silaturahmi, gitu kan, saling kunjung mengunjung sama teman, reunian dan selainnya. Tetapi ada pandangan yang harus kita luruskan di sini adalah mana yang lebih baik untuk kita lakukan, lakukan. Iya. Nah, gitu kan. Silaturahmi bukber itu adalah baik. Tetapi ada lebih baik lagi. Itu ada sholat di sana kan, ada perintah Allah, ada sunnah Rasulullah. Subhanallah. Kenapa? Setiap sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan dianggap pahalanya seperti wajib. Subhanallah, luar Sholat biasa. tarawih itu jangan sampai kita tinggalkan. Nah gitu kan. Apalagi sholat fardu. Oke. Berarti ketika teman-teman membuka atau mungkin mengadakan bukber, buka bersama, gak ada salahnya di dalamnya ada dicantumkan nanti sholat maghribnya di sini ya, atau mungkin berjamaah ya. Nah, Dan setelah itu sholat isya
kalau perlu sholat raweh ya. Kalau perlu ditambah sahurnya jam sekian ya. Sahur bareng juga Ustaz. Gimana Ustaz? Justru itu Aha, roundnya begitu seharusnya. aha, Kalau kita bikin acara bukber bisa. Bukber, buka bersama, rangkaiannya itu mulai dari mungkin jam 5 persiapan, kemudian buka bersama, kayak gitu kan, sampai ke sholat tarawih berjamaah. Nah itu lebih Subhanallah. bagus. kayak Luar gitu biasa. kan. Berarti tidak hanya esensi makan-makannya saja, Bukan. tapi juga ketaatan kita kepada Allah harus kita masukkan ke dalam situ ya, Ustaz ya. Nah jadi ada juga poin. Yang pertama adalah hablum minan nas-nya di bukber tadi. Aha. Nah hablum minallahnya pas tarawihnya. Subhanallah, Nah, luar secara biasa. berjamaah baik sholat isya maupun sholat tarawih. Oke, Ustaz. Kalau boleh tahu nih, Ustaz, di bulan Ramadan ini, tahun ini di 1444 Hijriah, Ustaz udah ada undangan bukber belum nih? Soalnya kemarin kan saya lihat ada orang tua murid ya, ngundang kita kan ya. Ngundang kita untuk bukber kan ya. Alhamdulillah selama ini tadi malam kita dapat info dia di WA grup guru. Alhamdulillah kita dapat undangan buka bersama di mamanya Raffi Irzal. Subhanallah. Berarti mamanya Raski ya nggak salah ya? Raski Raffi lah. Aha. Nah itu adalah sebuah apa ya? Sebuah anugerah, sebuah karunia Ustaz ya? Atau mungkin sebuah rezeki, dan memang orang tua murid yang mengundang kita untuk bukber itu mereka berarti udah ada niat baik lah dalam itu Ustaz. Solidaritasnya. Subhanallah, luar biasa. Oke Ustaz, kembali lagi nih Chandra mau bertanya terkait dengan bulan suci Ramadan ya. Nah Ustaz, ini terkait apa ya, di kampung-kampung itu kan ada security, ada pihak keamanan dan sebagainya Ustaz ya. Nah kadang-kadang security itu Ustaz mengamankan kampung atau mengamankan wilayah sampai mereka apa ya, mengorbankan diri untuk tidak sholat taraweh karena memang harus menjaga keamanan. Jadi orang-orang pada taraweh mereka berjaga untuk menjaga keamanan. Nah itu bagaimana Ustaz pandangan dari Ustaz terkait dengan pekerjaan sebagai security ini? Ya, pekerjaan sebagai security juga adalah pekerjaan yang bagus. Kenapa saya bilang pekerjaan bagus? Karena dia adalah mencari nafkah. Subhanallah. Nafkah kepada keluarganya. Kalau meninggalkan taraweh juga bukan meninggalkan, mungkin dia kita husnuzonnya tuh dia taraweh sendiri. Itu enggak lah baksabi, tidak apa-apa. Karena dia mendahulukan tugas. Tugas sebagai security dan tugas sebagai security merupakan juga jalan satu jalan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Oke, luar biasa tadi ya. Kadang-kadang kita juga agak sedih juga tadi ya, ketika ada security curhat kan ya. Misalnya nih, Mas Chandra kemarin pulang kampung kemana itu? Ke Purworejo Pak itu. Terus Chandra balik nanya, Bapak kemarin pulang kampung nggak? Wah kemarin saya nggak pulang kampung, saya jaga. Piket itu. Jadi semangatlah para security ya. Oke, Tat. Chandra mau bertanya lagi terkait dengan yang agak pribadi dikit ya, Ustaz ya. Nah, ini ngomong-ngomong Ustaz ya, Ustaz kan punya anak yang namanya Kais ya. Nah, itu atau mungkin Umi bersama Umi nanti ada rencana bukber di mana, atau mungkin hari ini ada rencana bukber di mana, atau mungkin biasanya Ustaz kalau makan sahur dimasakin apa sama Umi nih? Alhamdulillah. Iya. Kalau biasanya bukber itu harus ada agendanya dulu, kita bukber di mana, sahur di mana, biasa kalau kita sama keluarga. Oh gitu. Nah biasanya saya itu ngajaknya itu setelah sholat tarawih jalan-jalan. Oh gitu. Jadi Ustadz tidak ingin istilahnya sholat maghrib terganggu, sholat isyanya terganggu, tarawihnya terganggu. Justru Ustadz memanfaatkan waktu-waktu di mana waktu santai untuk makan bersama keluarga ya. Waktu santai dan tidak macet. Oh Biasanya gitu. tuh menjelang maghrib macet, banyak ngabuburit. Oke, Tat, Itu tar dulu. menghabiskan waktu. Ini kan Ustadz tinggalnya berada di semacam Cikarang ya, sebuah kota terdepan di ujung Bekasi ya, gitu. Kalau misalkan ini bahasa sederhananya adalah apa ya, pinggiran lah, pinggiran Jakarta. Sono lagi ya, karena memang untuk Chandra kan tinggal di Tambun saja. Tambun itu masih dekat Jakarta. Cikarang agak jauhan lagi, tapi memang luar biasa. Ustadz berada di PCI ya? Apa? Iya betul, Puri Cikarang Indah. Puri Cikarang Indah.
terkait dengan kota Cikarang Ustadz ya. Kan memang saat ini Cikarang tuh luar biasa juga. Bahkan ada yang mengatakan kemarin ada semacam pemekaran wilayah. Bahkan kalau Chandra ke Cikarang Tengah, pernah nggak Cikarang Tengah? Mana? Ke kabupatennya itu. Mana? Itu di sana ada yang namanya Jalan Jenderal Sudirman Tat ya. Itu ramai banget Tat. Itu jalannya gede banget, bahkan banyak-banyak pohon di sana. Oke, Tat, mau tanya dong. Terkait dengan misalnya nih tempat makan yang enak atau mungkin tempat makan yang asik di Cikarang itu biasanya Ustaz kemana Ustaz? Wah, banyak itu tempat makanan yang enak itu. Haha. Asalkan kita punya duit. Baik ya. Baik Hmm, Chandra Channel ya, oke. pemirsa, Iya. para subscriber Chandra, Hmm, cukup sampai sini dulu. oke deh. Kita untuk mempersiapkan sholat subuh. Oh, astagfirullahaladzim, kita belum minum yang banyak nih. Ya, kita ya dulu ya. Oke. Kita siap-siap dulu. Baik-baik Ustaz. Dan Siap-siap. tetap semangat Mhm, kerja. Yang para pekerja tetap semangat kerjanya. oke. Mudah-mudahan puasa hari ini diberikan kelancaran Allah Amin ya Subhanahu rabbal wa Ta'ala alamin. dan diterima segala amal ibadah kita. Amin ya Amin. rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum atau mungkin wawancara Chandra dengan Ustadz Nasruddin yang luar biasa pada hari ini. Sampai ketemu di Datu dan Gelombang tidak berbeda. Masih di siaran Chandra Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.